Edi Kristianto ialah seorang dokter yang sadar akan manfaat nutrisi bagi masyarakat Indonesia. Bersama istri, beliau merindukan kecukupan nutrisi bagi setiap masyarakat Indonesia. Inilah Shalom Dok. Nah, Dokter Edi, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan yang nggak kelar-kelar dari zaman dulu, yaitu tentang malnutrisi pada anak, Dok. Mungkin bisa diceritain nggak, Dok, malnutrisi pada anak itu di Indonesia gimana sih, Dok, keadaannya? Ya, malnutrisi pada anak di Indonesia memang menjadi salah satu topik yang cukup hangat dibicarakan. Mulai dari kalangan dokter sampai pemilihan presiden pun juga ngomongin malnutrisi kan, gitu kan? Iya. Ya. Nah, jadi di Indonesia masalah malnutrisi ini masih menjadi salah satu masalah yang sangat dominan saat ini, karena kasusnya juga banyak seperti itu, Dr. Jesli. Nah, boleh diceritain nggak, Dok? Sebenarnya malnutrisi itu apa dan jenis-jenisnya ada apa aja nih, Dok? Jadi mal itu kan artinya ada kesalahan gitu ya. Beda sama mall gitu ya, tempat jalan-jalan. Kalau ini mal ada kesalahan gitu ya. Nah, nutrisi tentunya teman-teman tahu ya, yaitu zat-zat gizi yang kita butuhkan dan penting supaya tubuh kita bisa berfungsi normal. Artinya malnutrisi itu ada kesalahan nutrisi begitu. Nah, kesalahan nutrisinya seperti apa? Bisa kelebihan ya, atau overnutrition ya. Nanti akibatnya jadi kegemukan, obesitas gitu kan. Kalau orang Indonesia, tapi di luar negeri juga ya, kalau lihat anaknya gemuk gitu kan bangga gitu kan. Yes. Wah, anaknya cabi gitu ya, gemuk, pipinya pengen nyubit gitu ya. Padahal penyakitnya kan bisa banyak tuh, gitu ya. Nah, di satu sisi lagi bisa namanya undernutrition atau kekurangan nutrisi tertentu gitu ya. Nah, kalau lebih parah lagi bisa ke kurang kalorinya, kurang proteinnya, kurang gitu kan. Nah, nanti mengarahnya mulai dari kurus sampai stunting sampai menjadi masalah-masalah malnutrisi yang cukup berat gitu ya. Itu yang undernutrition. Nah, Dok, baru-baru ini juga saya mendengar sekarang udah bukan double burden juga, tapi ada yang namanya triple burden, Dok. Di mana ada juga tambahan mengenai micronutrient deficiency, Dok. Itu bagaimana sih, Dok, kondisinya di Indonesia? Apakah sudah ada atau memang kita belum punya datanya atau gimana, Dok? Ya, oke. Di Indonesia untuk sampai ke triple burden. Jadi kalau double burden itu kan di satu sisi ada orang kegemukan gitu ya, mudahnya. Satu sisi ada orang yang kurus juga. Tapi kalau triple burden itu ada masalah mikronutrien atau kekurangan vitamin begitulah. Jadi mungkin makanannya cukup gitu kan, tapi kekurangan vitamin. Tapi ada juga udah kurus kurang vitamin juga, itu lebih parah lagi gitu kan, seperti itu. Nah, di Indonesia kasus triple burden itu justru banyak. Dan seringkali yang kekurangan mikronutrien atau vitamin-vitamin itu seringkali nggak ketahuan sampai muncul satu penyakit baru ketahuan. Seperti itu, Dr. Jesli. Kalau contoh-contohnya di Indonesia tuh apa, Dok? Kan tadi katanya banyak nih, Dok. Yang paling sering misalnya dokter temui trennya di Indonesia tuh apa aja? Ini terutama ya di daerah-daerah yang edukasinya kurang begitu ya. Jadi mereka merasa kalau anaknya sudah cukup makan itu sudah cukup gitu ya. Jadi asal sepiring habis cukup, tapi dia keluarga atau terutama orang tuanya itu nggak bisa menilai bahwa di makanan itu vitaminnya cukup tidak gitu. Nah, misalnya sayur kan banyak vitaminnya, tapi kalau misalnya pengolahannya itu kemudian direbus lama gitu, vitaminnya rusak semua, ya sayurnya bisa habis tentunya. Nah, apalagi kalau mamanya galakin anaknya, makan habis tuh dia. Tapi vitaminnya tetap nggak ada gitu, tetap kurang, sangat kurang. Ya, jadi mulai dari proses pengolahan makanan pun itu sebetulnya harusnya diperhatikan, bukan hanya lihat kuantitinya. Seperti itu, Dr. Jesli. Berarti bukan cuma masalah kuantitas, tapi kualitasnya ya, Dok ya?
betul. Nah dok, kalau misalnya nih dok, kita kan ngomongin malnutrisi pada anak. Berarti ya, kalau tadi kita lihat juga angkanya kan lebih banyak undernutrition ya dok, atau gizi kurang dan gizi buruk. Nah itu sebenarnya apa sih dok yang bisa dilakukan supaya mencegah adanya malnutrisi ini dok? Supaya ya gizinya cukup, tapi juga vitamin dan mineralnya juga cukup. Itu kiat-kiatnya apa sih dok? Sebetulnya dalam mengatasi malnutrisi pada anak itu kita mengatasi penyebabnya gitu kan ya. Idealnya kan begitu. Nah, penyebabnya itu yang perlu diatasi. Karena masalah malnutrisi itu bukan hanya masalah makanan ada atau tidak, cukup atau tidak begitu. Tapi banyak faktor sih yang berperan. Nah, sebagai contoh nih misalnya faktor-faktor apa saja. Nah, saya seringkali ada di daerah-daerah membina masyarakat, ya. Salah satunya selain kita membina dalam hal ekonomi, kita juga membina kesehatan mereka, ya. Nah, seringkali saya ada di satu desa nih, ya. Terus di situ masyarakat itu beternak babi, tapi ternaknya tuh babinya tuh nggak di kandang gitu. Nah, jadi dilepas gitu aja. Memang bisa nyari makan sendiri kalau babi itu. Nah, pada sore hari itu, anak-anaknya itu banyak yang kena masalah cacing pita. Karena apa? Karena babinya itu mengotori tempat penyediaan air dan sebagainya, sehingga kontaminasi dengan telur cacing pita, anak-anaknya banyak yang kena cacing pita. Nah itu kalau anak-anak kena cacing pita, terus dikasih nutrisi sebanyak-banyaknya, yang makan ya si cacing pitanya itu, jadi dia nggak bisa sehat gitu kan, jadi malnutrisi ya. Nah itu masalah sanitasi. Kemudian bisa juga masalah mengenai perilaku mereka begitu. Jadi di satu tempat di Sumba ya, di daerah Kodi Sumba ya, itu daerah perikanan yang bagus tuh. Kita kalau mancing itu nggak usah ke tengah laut, dari pinggir pantai aja bisa dapat ikan besar-besar itu ya. Kalau di Jakarta mesti ke tengah laut tuh ya. Nah di situ enggak, karena populasi ikannya bagus. Nah terus saya lihat di situ, jadi kan kita selalu survei itu kondisinya. Itu anak-anaknya itu di situ itu banyak yang kekurangan protein, kalori protein seperti itu, terutama protein terlihat sekali dari stuntingnya dan sebagainya. Nah terus kan heran juga saya, kenapa banyak ikan tapi anaknya kekurangan protein. Nah itu masalah perilaku. Jadi waktu saya tanyakan ke orang tuanya, mau dimasak apa nih bapak itunya ikannya? Oh kami tidak suka ikan, dari kecil kami makan ikan, sekarang kami bosan makan ikan gitu. Jadi bapaknya bawa itu ikan ke pasar, pulangnya bawa mie instan buat anak-anaknya begitu. Nah itu masalah perilaku kan. Nah jadi itu juga jadi masalah. Nah, kemudian juga masalah dari proses pengolahan tadi juga bisa seperti itu. Jadi itu yang perlu diatasi tuh menurut saya Dr. Jesslyn. Oke, jadi itu ya dok ya yang utama, masalah sanitasi, perilaku, dan juga masalah kebiasaan itu ya dok ya, pengolahan makanannya ya dok ya. Nah dok, terus gimana sih dok caranya supaya yang dimakan itu ya benar-benar bergizi? Itu komposisi makanannya ada rumus khususnya nggak sih dok? Oh ya, betul. Jadi sebetulnya sih makanan itu kan terdiri dari sekumpulan nutrisi gitu ya. Nah, nutrisinya apa aja gitu kan. Pertama energinya gitu kan. Nah, proteinnya. Protein itu misalnya dari daging, putih telur, juga protein nabati misalnya kacang kedelai gitu ya. Lemak ya. Lemak itu ada pada tanaman, juga ada pada lemak hewan. Terus karbohidrat misalnya dia makan nasi, atau dia makan jagung ya. Kalau di Papua makan sagu, terus di NTT itu ada juga sorghum, itu semua ada jumlah karbohidratnya. Kemudian serat dan air. Nah ini disebut zat makro gitu ya. Nah kemudian ini anak 1 sampai 3 tahun contohnya. Kemudian yang mikro apa? Terdiri dari vitamin dan mineral nih. Nah, vitamin A, D, E, K dan seterusnya. Ini vitaminnya masih banyak, tapi ini 1 sampai 3 tahun harus dihitung betul nih.
Kemudian ada mineral-mineral, kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini semua harus ada. Nah, bagaimana masyarakat kita bisa mengajarkan masyarakat mengerti ini? Nah, biasanya kita nggak sebut miligram seperti ini, gitu ya. Tapi kita tunjukkan ini anak 4 sampai 5 tahun lebih banyak lagi 4 sampai 6 tahun ya. Jadi yang kita tunjukkan waktu saya ngajar di masyarakat itu kita di situ ada apa gitu kan? Oh, di sini ada kelakai. Kelakai itu ada di Kalimantan. Itu makanan orang-orang Dayak ya. Nah, kelakai kita ambil 1 mangkok. Itu zat besi itu di situ paling banyak. Nah, apalagi di sini kita ada telur. Kita makan telur sekian ya. Terus nasinya nasi apa kita lihat, nasi ladang, oke, karbohidratnya sekian, kita ukurin tuh. Jadi nanti makannya begini ya, porsinya ini, nanti kalau diganti porsinya ini seperti itu. Nah, karena kita nggak bisa mengajarkan ke masyarakat nanti ya kalorinya harus sekian, terus proteinnya sekian, bingung dia ininya. Nanti kita tunjukkan ini apa. Nah, kalau saya melayani di Nias, itu yang saya ajarkan beda lagi karena kelakai nggak ada di Nias. Nah, sayurannya juga beda seperti itu. Itu yang kita bisa lakukan ke keluarga-keluarga. Oh iya. Berarti sesuai kearifan lokal ya dok ya. Jadi yang tersedia di sana apa dan disesuaikan ya, supaya memang bisa diaplikasikan dan dipraktikkan langsung ya dok oleh keluarga tersebut. Nah dok, bahas sedikit tentang rekayasa makanan dok. Itu apakah ada di Indonesia dok?